Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para mahasiswa, para pelajar, dan para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pelajaran kita pada kali ini adalah tentang hadis, yaitu hadis tentang judulnya Asarul Imani fil Amali wal Imanu Yazidu Yanqus. Jadi ada tema kita pada kesempatan ini adalah tentang Asarul Iman. Asarul Imani, coba perbesar ya. Ya. Tema kita adalah tentang Asarul Iman ya. Asarul imani fil amali wal imanu yazidu wa yanqus. Asar artinya pengaruh ya, iman dalam amal perbuatan. Dan iman itu yazidu wa yanqusu. Yazidu bertambah, wa yanqusu dan berkurang. Jadi tema ini menggambarkan kepada kita bahwa iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sesuatu yang dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lidah, kemudian dibuktikan dengan amal. Jadi amal itu sendiri, iman itu punya pengaruh kepada amal, amal punya pengaruh kepada iman. Nah, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa dia bertambah dengan amal ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi iman itu kita rasakan di dalam hati kita, dia bisa naik, bisa turun, bisa bertambah, bisa berkurang. Untuk itu hadis yang kita pelajari pada kesempatan ini adalah tentang hadisu Abi Hurairah hadisu Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min wa la yasriqus sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min wa zada fi riwayatin wa la yantahibu nuhbatan zata syarafin yarfa'un nasu ilaihi absarahum fiha hina yantahibuha wa huwa mu'min. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, atau dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya an-nabiyya nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, qala la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang pezina, la yazni tidak berzina, az-zani seorang pezina, hina yazni ketika dia berzina itu, wa huwa mu'min sedang dia dalam keadaan beriman. Wala yashrabu dan tidak meminum khamar, la yashrabul khamra tidak meminum khamar, hina yashrabuha ketika dia meminumnya, wa huwa mu'min sedangkan dia dalam keadaan beriman. Wala yasriqus sariqu dan tidak pula mencuri pencuri,
tidak pula pencuri mencuri ketika hina yasriku, ketika dia mencuri wa huwa mu'min, sedang dia waktu itu dalam keadaan beriman, dia seorang beriman. Wa zada fi riwayatin, dan ditambahkan dalam suatu riwayat, wala yantahibu nuhbatan, dan dia tidak merampas satu rampasan, zata syarafin, satu rampasan yang berharga, atau barang yang mulia, yang mana annas, yang mana yarfa'un nasu, manusia mengangkat kepadanya mata mereka, fiha, pada masalah perampokan itu, perampasan itu. Hina yantahibuha, ketika dia merampasnya, wa huwa mu'min, sedang dia seorang yang beriman. Rawahul Bukhari wa Muslim, dan Muslim. Ini ada dalam buku Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaitan. Itu ada buku Al-Lu'lu' wal Marjan pada sesuatu yang disepakati oleh dua syaitan, yaitu dua syekh, yaitu yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sementara dalam buku Bukharinya, akhrajahul Bukhari fi Kitabul Ashribah, tentang kitab minuman. Bab perkataan Allah SWT, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, maisir, judi, ansab ini berhala, wal azlam mengundi nasib adalah suatu kekejian, rijsun min amali syaitan, dari pekerjaan syaitan. Nah, jadi kita melihat dalam ayat ini, kalau kita lihat zahir lafaz hadis berbunyi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seorang pezina ketika dia berzina itu dia seorang yang beriman. Kalau lafaz hadis ini berarti zahirnya seperti menyatakan bahwa kalau orang berzina, imannya tercabut, hilang imannya. Itu zahir hadisnya. Tapi para ulama mengatakan bahwa ketika dia berzina itu, dasar imannya bisa saja masih ada. Nah, yang penting dia tidak meyakini bahwa zina itu halal. Kalau dia meyakini bahwa zina itu halal, sementara sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa zina itu haram, itu memang bisa mencabut keimanan dan keislaman dia. Tetapi selama dia masih meyakini bahwa zina itu haram, sementara ketika dia berzina itu, maka imannya itu hilang kesempurnaannya atau tercabut imannya ketika dia melakukan. Sebagian imannya tercabut, namun dasar keimanan masih tetap ada dalam diri dia. Jadi tidak berzina, seorang berzina ketika dia berzina, dia ke dalam keadaan imannya masuk iman yang kamil, iman yang sempurna. Artinya ketika seseorang berzina, maka imannya itu bisa jadi berkurang atau tidak sempurna lagi. Seperti itu juga ketika wala yasrabul khamra, dan dia tidak meminum khamar, sesuatu yang memabukkan, ketika dia meminumnya itu dan dia dia adalah orang yang beriman. Artinya sama juga seperti tadi. Dia ketika, kalau maknanya dia menghalalkan khamar, maka imannya itu betul-betul hilang dan tercabut. Tapi ketika dia masih meyakini bahwa khamar itu haram, kemudian dia meminum khamar itu, nah maka ketika dia meminum khamar itu, imannya itu berkurang atau bisa tidak sempurna lagi keimanan. Nah, ini. Kemudian wala yasriqu sariqu, dan tidak mencuri seorang pencuri ketika dia mencuri dia dalam keadaan beriman yang sempurna. Tidak akan melakukan itu. Tapi kalau orang yang sedang imannya turun, bisa saja.
Kalau dia tadi masih meyakini pencurian itu haram, tapi dia melakukan. Ketika dia melakukan itu tidak berarti imannya tercabut secara sempurna, tidak. Tapi imannya bisa saja turun, turun dan tidak lagi sempurna. Kemudian dan dalam riwayat ditambah dalam riwayat yang lain bahwa tidak dia merampas suatu rampasan harta yang berharga yang orang manusia melihat kepadanya karena dia melakukan sesuatu yang mengambil sesuatu yang berharga tadi. Ketika dia merampasnya itu dan dia dalam keadaan beriman. Artinya imannya kesempurnaannya akan hilang kesempurnaan imannya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dalam hal ini kalau orang Khawarij mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu dia kafir. Artinya ketika seseorang melakukan dosa, ketika dia berzina, ketika dia mencuri, ketika dia minum khamar, itu dia langsung jadi kafir. Pelaku dosa besar kafir. Nah, sementara kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu pelaku dosa besar tidak kafir. Tapi bisa saja iman kesempurnaan imannya hilang ketika dia melakukan dosa itu. Nah, walaupun dia orang melakukan dosa besar, ada peluang taubat untuk dia. Dan insya Allah selama dia masih hidup, selama nyawanya masih belum sampai ke kerongkongan, maka kesempatan bertobat masih ada. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar kafir, tidak ada pintu tobat lagi, berarti itu adalah pendapat dari Khawarij. Sementara pendapat Ahlussunnah wal Jamaah menganggap bahwa memang betul ada amal itu ada pengaruhnya kepada iman. Begitu juga iman ada pengaruh kepada amal. Tetapi perbuatan seperti mencuri, berzina tidak mencabut asal iman itu sendiri. Dia hanya mengurangi kesempurnaan iman kalau dia masih meyakini bahwa zina, minum khamar itu umpamanya mencuri itu haram. Tapi dia lakukan imannya tidak tercabut dasar keimanannya, tapi kesempurnaan imannya bisa saja berkurang begitu. Ini yang dipahami oleh dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan mereka ada kesempatan untuk bertobat. Nah, sementara kalau menurut Murji'ah, nah ini kalau dalam kajian ilmu kalam, Murji'ah mengatakan bahwa amal ini, dosa itu tidak ada pengaruhnya kepada iman. Karena iman akan tetap sempurna walaupun orang berdosa. Ini kebalikan dari orang Khawarij. Maka al-wasat yang di tengah adalah pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Iman memang bisa dipengaruhi oleh amal, amal juga akan berpengaruh kepada keimanan kita, dia bisa bertambah, bisa berkurang. Tetapi perbuatan yang dosa yang dilakukan itu tidak mencabut iman, akar iman itu sendiri. Tapi dia bisa mengurangi kesempurnaan iman. Ini tentang hadis yang kedua dari pelajaran kita, asarul iman fil amal, pengaruh iman dalam amal, dan iman itu kita yakini dia bisa bertambah dan berkurang. Yazidu wa yanqus. Yazidu itu bertambah dengan keimanan dan akan berkurang dengan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Baik, kita baca hadis ini ulang lagi. Hadisu Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min wa zada fi riwayatin wa la yantahibu nuhbatan zata sarafin yarfa'un nasu ilaiha absarahum fiha hina yantahibuha wa huwa mu'min.
Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak berzina seorang pezina ketika dia berzina itu sedang dia dalam keadaan beriman, ya, dalam kata kutip beriman yang sempurna. Dan tidak pula dia minum khamar ketika dia meminumnya sedang dia dalam keadaan beriman. Dia seorang yang beriman. Dan tidak pula pencuri ketika dia mencuri itu sedang dia seorang mukmin. Wazada dan ditambah dalam riwayat yang lain walayantahibu dan tidak merampas suatu merampasan terhadap harta yang berharga yang manusia mengangkat matanya atau membelalakkan matanya mereka kepadanya ketika dia merampasnya sedang dia dalam keadaan seorang yang beriman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya di sini menyatakan bahwa iman itu berpengaruh dalam amal kita. Sebaliknya juga amal kita juga akan mempengaruhi iman kita. Iman kita dianggap bertambah kalau kita dalam ketaatan dan iman kita akan berkurang kalau kita melakukan kemaksiatan. Itu mungkin yang dapat disampaikan pada materi hadis ahkam yang kedua ini. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Iya, kita cari